Kepada yang terhormat Gus Azrul Sani, Langgar Gipo, Surabaya. Kami mohon dengan hormat untuk memberikan pemaparan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagi yang senang sejarah, boleh lebih maju ke depan. Kita akan dengarkan sejarah berdirinya NU yang asli. Monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Muspika Kecamatan Dampit, yang saya hormati para kiai, alim ulama, juga pengurus Nahdlatul Ulama, kemudian para jamaah yang hadir di majelis di Haul Pancasila. Sebenarnya apa yang disampaikan Gus Ali ini terlalu berlebihan, ya? Enggak, itu terlalu berlebihan. Kalau tangleten panjenengan, saya tanya bahwasanya mau tidak kalau saya bercerita tentang apa sih yang namanya Nahdlatul Ulama dan apa embrionya? Purun boten. Memang selama ini kalau jenengan panjenengan semuanya ini ada ketika ada acara-acara Nahdlatul Ulama itu selalu dipampang 3 foto muazzis Nahdlatul Ulama. Ada Yai Hasyim Asy'ari, Yai Wahab Hasbullah, dan Yai Bisri Samsuri. Seperti itu ya. Nah, memang tidak ada masalah buat saya. Tapi saya akan lebih menceritakan tentang bagaimana proses Nahdlatul Ulama itu berdiri. Bagaimana perkumpulan-perkumpulan ulama yang digagas oleh para kiai-kiai pribumi. Ini kiai-kiai pribumi loh, nggih. Nah, hari ini NU ini adalah saya ibaratkan sebuah gedung atau rumah yang mewah, yang bagus dan indah. Kalau yang namanya bangunan itu yang dilihat itu adalah genteng, terus tembok, pilar, dan aksesoris yang ada di dalamnya. Tapi yang menjadi kuat itu apakah pilar, apakah tembok, atau genteng? Pondasi. Jadi tidak ada ketika yang namanya yang kemarin disampaikan bahwa berdirinya perkumpulan ulama 1926 itu yang kemudian dinamakan Nahdlatul Ulama itu adalah karena proses dari kejatuhan Turki Utsmani. Itu tidak ada. Ada yang namanya Missionaries Triji. Semerak tahu tentang Missionaries Triji. Itu ada yang namanya Gold, Glory, Gospel. Jadi gold ini adalah kekayaan. Nah, inilah yang diawali oleh Kiai Hasan Gipo. Beliau ini menghadang para pedagang-pedagang dari timur asing dan Eropa. Nah, ini dibentuk Nahdlatul Tujar, yang itu awalnya dari kartel keluarga Ampel Denta. Nah, ini juga termasuk Gresik, Surabaya, dan Sepanjang atau Sidoarjo. Nah, jadi Nahdlatul Tujar ini untuk mengantisipasi pergerakan dari pedagang-pedagang Cina. Nah, Cina ini ada klasifikasinya. Kalau dulu mbak saya itu ngomong yang selalu berhubungan dengan kiai-kiai atau saudagar-saudagar Ampel itu adalah Cino Ampiang. Nah, ini ada daerah pecinan yang selalu membantu perdagangan di daerah Surabaya itu adalah di Pecinan atau yang sekarang kecamatan Kelurahan Bongkaran. Nah, kemudian rumah itu ditinggal karena mereka dimiskinkan setelah ada beberapa
permasalahan, dimiskinkan, dan akhirnya pulang ke Lasem Rembang. Nah, di sana masih ada keluarga Cina itu. Nah, Nahdlatul Tujar ketika kita berbicara tentang glory, di situ ada Nahdlatul Wathon. Bagaimana Nahdlatul Wathon ini mengeluarkan ide-ide tentang hubbul waton minal iman. Nah, 1914 Nahdlatul Wathon berdiri, kemudian dibentuklah sekolah yang kemudian mendapatkan legalitas hukum dari pemerintah Heminte itu 1916. Siapa yang mengawali ide itu? Kalau di Nahdlatul Ulama pasti tersebut Yai Wahab Hasbullah. Tapi sebenarnya itu adalah hasil diskusi dari kiai-kiai muda. Yai Wahab Hasbullah, Yai Mas Mansur yang kemudian keluar 1922, dan ada Yai Mas Alwi bin Abdul Aziz. Nah, setelah menjadi sekolahan ini, siapa yang membiayai? Bukan Kiai Mas Alwi menjual bedak warung kopinya, tidak. Karena di situ ada Kiai Abdul Kahar Kawatan yang membiayai seluruh operasional dari Nahdlatul Wathon. Siapa beliau? Beliau ini adalah salah satu kiai, saudagar, dan beliau dipercaya oleh pemerintah Heminte waktu itu, pemerintah Surabaya, sebagai orang yang melakukan pemberangkatan haji. Nah, ini tidak ada yang tahu kalau beliau ini adalah saudagar besar. Sampai hari ini banyak rumah-rumah ataupun tanah dari Kiai Abdul Kahar Kawatan ini masih sengketa. Loh, betapa kayanya beliau. Nah, ini salah satu saudagar, beliau juga ulama. Beliau inilah yang menghibahkan rumahnya, mewakafkan rumahnya untuk Nahdlatul Wathon. Nah, dari susunan itu sebagai komisaris atau pemilik itu adalah Kiai Abdul Kahar, kemudian sebagai dewan gurunya adalah Kiai Wahab Hasbullah, dan kemudian di situ ada kepala sekolahnya yang bernama Kiai Mas Mansur, dan kemudian ada anggota. Di sini ada Yai Ridwan Abdullah, di sini ada Yai Alwi bin Abdul Aziz, juga beberapa kiai-kiai yang ada di Surabaya, termasuk Abdul Siddiq yang ada dari Surabaya juga. Nah, ketika Nahdlatul Wathon ini berdiri, maka muncul tentang teosofi atau teologi. Semerap, teosofi ini adalah filsafat keagamaan maupun ketauhidan waktu itu. Nah, ini sudah diteliti sama dua orang. Akhirnya muncul yang namanya Snodgrass dan Van der Plas. Nah, tidak hanya itu. Di Arab atau negeri Hijaz maupun Mesir itu tumbuh teosofi keagamaan seperti duo Wahabi, anak dan bapak. Kemudian ada yang namanya Sunni dan Syiah. Nah, ini pun tidak hanya Sunni dan Syiah, ini sudah terpecah-pecah. Dan kemudian ada Ahmadiyah di Mesir dan sebagainya. Nah, ini membuat Yai Mas Mansur ini kebingungan ketika pulang. Apa yang harus saya sampaikan? Akhirnya disampaikan Yai Mas Alwi dari Eropa tentang Islam pembaharuan yang dibawa oleh Snodgrass dan Van der Plas. Jenengan mungkin kalau masalah hadis maupun hafal Quran kalah dengan Snodgrass sama Van der Plas. Nah, ini sudah siap kiai-kiai. Disitulah dibentuk Tasfirul Afkar. Di Tasfirul Afkar ini 1914 di Ampel, kemudian 1918 di Kebontalem. Nah, jadi memang Nahdlatul Ulama ini perjalanannya sangat panjang. Tasfirul Afkar ini bagaimana melakukan propaganda yang dilakukan itu adalah ideologi pemikiran Islam yang ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana para kiai itu bersanadkan kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, bersanadkan kepada Rasulullah, bersanadkan kepada Khulafaur Rasyidin, bersanadkan kepada 4 mazhab.
dan kemudian juga bersanad kepada susuhunan atau khalifah-khalifah atau wali-wali suci yang datang ke Jawa. Kalau cerita wali ta NU ini, NU nggih, mangke niku. Nah, ketika sanad ini sudah jelas bahwasannya mulai dari embrio sampai Nahdlatul Ulama ini adalah sanad dari Ahli Sunnah wal Jamaah dan rentetannya jelas. Bagaimana beliau-beliau ini, jadi pada waktu 918 ini dibentuk tim propaganda waktu itu. Ini tidak 19, 16, 14 itu dibentuk tim propaganda. Propaganda dalam hal pemikiran ideologi Islam yang Ahli Sunnah wal Jamaah atau Islam kultural yang sudah diturunkan oleh para wali suci. Jadi ada 3 orang, Trimus Ketir di sini kalau dikatakan. Kalau tidak Yai Alwi bin Abdul Aziz, bagian nulis, bagian ide, di situ ada yang pidato yang bernama Yai Mas Mansur. Ada tim propaganda yang selalu membuat jaringan networking kemana-mana beliau. Pasti kenal siapa yang selalu membuat jaringan untuk propaganda ini. Makanya di NU itu selalu dikenal yang namanya Yai Wahab Hasbullah. Beliau inilah yang selalu ke saudara-saudara beliau, ulama-ulama dan santri-santri teman beliau. Ini yang dilakukan oleh Yai Wahab. Makanya beliau ini tersebut, tapi aktor behind the screen-nya itu adalah Yai Hasan Gipo. Beliau ini ketika mendirikan Taswirul Afkar, beliau mendidik ulama-ulama kiai-kiai muda, mendidik di Ampel. Dan di situ ada salah satu teman dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang bernama Ahmad Marzuki bin Hamid bin Hasan bin Muhammad bin Abdullah Mansur. Ini bapaknya Yai Mas Mansur. Beliau inilah yang mengajari propaganda tentang Islam kultural. Nah, kita flashback bahwa ada pertemuan antara Kiai Haji Ahmad Marzuki dengan Syekh Nawawi itu untuk membahas tentang Ihya Ulumuddin versi Jawa. Sebelum Syekh Nawawi Al-Bantani wafat 1897 Masehi. Nah, kembali ke Taswirul Afkar. Jadi taswir ini untuk mengantisipasi yang namanya Islam pembaharuan yang dibawa oleh Snok Gogron, Van der Plas. Kalau lek ngomong napa lek setunggal ini kan boten eco karena hari ini ada sebuah konflik ya. Enggak. Karena memang pada waktu itu sudah dibagi 3 klaster. Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Kiai-kiai pribumi atau bumi putra. Ini ada kaum-kaum Arab yang juga berselisih. Nah, baru ini ada yang namanya Komite Hijaz 1922. Loh, boten 1928, tidak. Komite Hijaz ini adalah kumpulan kiai-kiai atau ulama atau santri-santri jebolan dari negeri Hijaz, termasuk Yai Hasim, termasuk Yai Wahab, termasuk Yai Abdul Halim Mundiwangi yang kemarin sudah menjadi pahlawan nasional, termasuk Yai Alwi bin Abdul Aziz, ada semua. Jadi awal pertama ini tidak membahas tentang bagaimana menyelamatkan makamnya Rasulullah, belum. Di sini dibahas tentang permasalahan pondok-pondok pesantren. Bagaimana kurikulum yang diajarkan di pondok pesantren. Ini tidak jauh dari yang namanya Nahdlatul Wathon. Belajar tentang teologi, belajar tentang Nahwu Shorof, belajar tentang Jurumiyah, Alfiyah. Nah, ini yang dibahas. Apa yang dihasilkan oleh kiai-kiai bumi tinggalan dari para wali-wali. Ini sudah lama sebenarnya. Seperti Nahwu Shorof itu terkenalnya sekarang katanya Yai Maksum Ali ya, Tebu Ireng. Tapi sebenarnya Yai Maksum Ali punya guru
namanya Kiai Abu Mansur Sono Buduran. Itu yang dipakai oleh, ini Mbah Mun yang bilang. Yai Maimun Zubair itu bilang, sorof yang dipakai hari ini di pondok-pondok tasrifan juga itu adalah sorof dan tasrifan Kiai Abu Mansur Sono Buduran. Nah, beliau ini adalah saudara atau kakak dari kakeknya Kiai Haji Ali Mas'ud Pagerwojo. Semerap Mbak Ut ya? Insya Allah semerap. Makamnya alhamdulillah sampun dibangun kali Gus Ali. Sanes Gus Ali niki, Gus Ali Tulangan, Yai Ali Masuri. Yeah. Itu sudah diajarkan waktu itu. Jadi tidak ada yang namanya produk-produk seperti karangan kitab-kitab dari kiai apa maksudnya ulama-ulama yang ada di Hijaz. Dan ini untuk melindungi bagaimana tata cara para wali itu dulu menerapkan dakwanya. Proses dakwah islamisasi yang dilakukan oleh Sayyid Jamaluddin Husain, proses penutupan setra, pamujan yang dilakukan oleh Sayyid Maulana Bakir Al-Farisi. Kemudian dikirimlah, kemudian para ulama dikirim oleh Raden Paku Prabu Satmoto. Nah, jenengan semerap kerajaan Islam pertama di Jawa niku sinten? Pundi? Ah ya, pasti ngomong Demak. Lek kula mboten, saya lebih cenderung pada siapa yang bergelar Prabu Satmata. Ayo sinten? Sami nggih, serose ulama-ulama niku kan ngeten. Pakune Jawa niku Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Bonang. Kula tanglet sakniki, siapa nama Sunan Bonang? Raden Makhdum Ibrahim. Sunan Derajat, Raden Muhammad Qasim. Sunan Gunung Jati, Raden Syarif Hidayatullah. Sing namine Raden Paku sinten? Loh, kan nggih. Berarti pakune Jawa niku Sunan Giri. Beliau inilah raja pertama sebelum beliau wafat. Kemudian pejabat politiknya dialihkan ke Demak. Berarti kerajaan Islam pewaris tahta Wilwatikta Mojopahit itu adalah Giri Kedaton. Ini cerita mboten umum soalnya. Sama dengan cerita NU yang saya ceritakan mboten umum nggih. Jenengan semerape Yai Wahab, Yai Hasim, Yai Bisri. Tapi saya tidak. Dari Gresik setelah itu banyak. Komite Hijaz ketika 1922 membahas tentang permasalahan pondok pesantren. Yang kedua 1924 Komite Hijaz ini membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Hijaz. Sanes makami Rasulullah dereng. Nah barulah ini digagas tentang bagaimana nantinya makam Rasulullah mau digusur oleh Wahabi. Barulah ini terjadi komunikasi yang dibangun oleh kiai-kiai ini dengan kerajaan Saudi. Nah ini tidak hanya sebentar sebenarnya. 1926 diketuai oleh Raden Asnawi Kudus. Kemudian Yai Wahab. Kemudian ini bergantian terus. Sampai akhirnya 1926 itu diputuskan untuk membuat sebuah organisasi perkumpulan ulama secara formal. Di sela-sela itu ada yang namanya Takmirul Masajid. Takmirul Masajid ini lagi-lagi komisarisnya di situ ada Kiai Hasan Kibo, ada Haji Talki, ada Kiai Ibrahim. Banyak sebenarnya. Jadi banyak yang terputus sejarah Nahdlatul Ulama ini. Karena memang sejarah yang ada pada keluarga, kalau ini dimunculkan siasa-siasa tentang berdirinya Nahdlatul Tujar, Taswirul Afkar, Nahdlatul Waton, Takmirul Masajid, Komite Hijaz, ini akan diketahui pemerintah Orde Baru pada waktu itu. 1984, kenapa sampai Yai As'ad itu bilang tongkat dan tasbih? Okay? Ini munculnya di tahun itu sebenarnya. Ada catatan yang dicatat oleh Kiai Umar bin Burhan. Karena inti
diintimidasi kiai-kiai NU oleh pemerintah Orde Baru. Makanya sampai Yai Asad akhirnya masuk ke Watim Presnya Soeharto. Nah, kemudian setelah organisasi ini berdiri sudah kuat, di mana itu ada berbagai aspek yang itu, maka didirikanlah organisasi perkumpulan ulama, musyawarah yang dilakukan untuk mendirikan perkumpulan ulama. Apakah nama Nahdlatul Ulama itu langsung ada? Mboten, tidak ada. Setiap kiai seperti Yai Abdul Hamid Fakih Sidayu itu mengusulkan nama Nuhudul Ulama. Ada Yai Asnawi Kudus, ada kiai, semuanya mengusulkan nama. Dan yang terakhir adalah Yai Mas Alwi bin Abdul Aziz yang mengusulkan nama Nahdlatul Ulama. Jadi ini proses organisasi. Biar NU itu tidak dikatakan organisasi Isaro dan organisasi bil Hoib. NU adalah organisasi yang berproses. Bukan masalah goib dan isaroh. Gambar pun seperti itu. Ada makna filosofi yang ada di gambar itu. Tali 99 Asmaul Husna nggih. Nah, ada jagat, ada nahmat tali jagat yang melingkari dunia. Bahwa Nahdlatul Ulama tidak hanya di Nusantara. Bagaimana Nahdlatul Ulama ini yang akhirnya nanti menjadi pelanjut perjuangan Rasulullah dan para khulafaur rasyidin. Kalau hari ini NU dibilang, ngapunten kula, karena di catatan atau laporan pemerintah Batavia itu 19, ini setiap itu ada laporan. Laporan-laporan tentang organisasi pribumi. Loh, pribumi loh nggih. Sanes Timur Asing. Ini pribumi jelas. Asosiasi Keagamaan Pribumi. Nggih. Di situ ada nama Yai Muhammad Hashim bin Asy'ari sebagai Dewan Penasehat. Di situ ada Yai Wahab bin Hasbullah sebagai pengawas. Dewan eksekutifnya ada Kiai Hasan bin Abdullah atau Kiai Hasan Gipo. Nah, selama 4 tahun baru NU itu, Nahdlatul Ulama itu mendapatkan legalitas hukum. Bayangkan 31 Januari 1926 mendapatkan legalitas hukum itu 6 Februari 1930. Bayangkan pribumi 4 tahun. Tidak tahu kalau Robito Alawiyah. Yeah. Saya akan meredam hari ini bahwa hari ini tidak akan ada yang namanya berpihak kepada salah satu paslon, tidak. Saya akan menceritakan apa sih sebenarnya yang terjadi antara Nahdlatul Ulama dan Robito Alawiyah. Nah, ini ada beberapa catatan yang ditulis di Suara Nahdlatul Ulama 13 Rabiul Asani 1347 Hijriah. Ini ada pertemuan antara Ar-Robito Alawiyah dengan Nahdlatul Ulama, di mana Robito Alawiyah ini datang ke Bubutan. Dan ini dari Robito Alawiyah itu ada diantaranya yang dipimpin oleh Habib Alwi bin Thohir Al-Hadad Bogor. Nah, kemudian beliau ditemani Syekh Abdurrahman bin Umar Jawas. Terus ini dari Betawi. Yang dari Betawi ini pasti hafal. Abdurrahman bin Umar Jawas. Nah, ini ada di situ. Nah, kemudian ada Sayyid Alwi bin Muhammad Al-Mughdor dari Bondowoso. Wonten Bondowoso ten mriki. Nah, ini yang menerima adalah 18 kiai-kiai pengurus Nahdlatul Ulama PBNU waktu itu. Di antaranya adalah Yai Alwi bin Abdul Aziz, Yai Wahab bin Hasbullah, kemudian Yai Abdul Siddiq. Dan ini sebenarnya sudah ada. Apa yang dibahas? Masalah nasab? Bukan. Kok mau nasab? Dok saiki.
Mana perjuangannya mereka? Ini yang harus diungkapkan. Mana amalia dan ubudiyah Mbah? Mana siasat dan strategi dakwanya Mbah? Kiai-kiai ataupun para wali. Pertemuan Nahdlatul Ulama September 1928 itu tidak membahas masalah nasab. Saya ingatkan. Bagaimana ini membahas tentang ini melakukan kesepakatan atau ijab kabul ya. Nah, ijab kabulnya ini tentang bagaimana membangun ukhuwah Islamiyah antara Nahdlatul Ulama dengan Rabithah Alawiyah. Kemudian jadi ini mengusahakan bagaimana menghilangkan kekeliruan-kekeliruan antara para ulama, baik ulama Arab maupun ulama pribumi. Inilah yang terjadi hari ini. Seharusnya Nahdlatul Ulama itu bisa menjadi penengah dan penyejuk hati kita hari ini, tidak malah memperuncing. Nah, di samping itu juga bagaimana pertemuan itu membahas tentang pendidikan Islam. Bagaimana komposisinya? Saya berjuang di garis yang mana untuk Rabithah Alawiyah dan NU berjuang di garis yang mana? Jelas Nahdlatul Ulama berjuang pada sisi kultural. Seperti hadroh, solawat yang dilakukan. Niki tinggalannya Mbah Wali Lirin, kia ulama wali suci. Jadi kalau Nahdlatul Ulama itu bersanadkan Wali Songo, kalau tangglet Wali Songo sing kunti, ada Wali Songo, Wali Semua, tidak ada. Sayyid Maulana Malik Ibrahim itu wafat, kemudian Sunan Ampel datang. Sunan Ampel tidak, Sunan Muria tidak, masanya tidak sama dengan Sunan Ampel. Yang jelas, saya akan bercerita tentang Kanjeng Sunan Giri Raden Paku Syekh Muhammad Ainul Yakin Prabu Sat Mata. Beliau inilah yang kemudian strategi beliau ini yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama untuk menyebarkan virus Nahdlatul Ulama, menyebarkan organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Sunan Giri itu membagi wilayah kekhalifahan dengan beliau sebagai Sri Pakunatanya. Di wilayah utara ada Raden Mahdum Ibrahim. Di wilayah timur laut yang bertempat di Madura ada Khalifah Husain. Insya Allah tiang Bangkalan Semerat. Nggih, Semerap nggih. Pangeran Jimat. Nah, kemudian ada Sayyid Jumat Al-Kubro Al-Fergani, makamnya di Boto Putih. Kemudian ada Sayyid Raden Mahmud Ahmad Siddiq, putra dari Raden Ahmad Rahmatullah. Kemudian di wilayah selatan ada Pangeran Haryo Pinate, anak dari Raja Karangasem, Ki Anglura II. Kemudian di wilayah barat daya ada Syekh Bantiong, anak dari Syekh Kuro Karawang. Kemudian di wilayah barat ada yang namanya Raden Muhammad Qasim, yang kemudian hari ini disebut Sunan Derajat. Kemudian ada Khalifah di barat daya, barat laut, yang bernama Raden Syarif Hidayatullah. Inilah struktur dakwah, inilah yang kemudian dijadikan oleh Nahdlatul Ulama menyebarkan organisasi perkumpulan ulama pribumi. Pribumi terus. Tepuk tangan. Akan saya sebut pribumi terus. Karena beliau ini dimasukkan oleh pemerintah waktu itu di klaster ketiga, bukan budak. Bukan sebenarnya. Ini hanya membedakan klaster ini pada pembedaan klaster di mata hukum waktu itu. Hanya itu. Nah, kemudian Nahdlatul Ulama ini tidak ujuk-ujuknya berdiri, dan kemudian muasis Nahdlatul Ulama itu tidak hanya Yai Hasyim Asy'ari, Yai Hasbulo, dan Yai Bisri Samsuri. Di Gresik ada seorang bernama Kiai Zubair yang kemudian menjadi mustasyarnya Nahdlatul Ulama. Ada Kiai Abdullah Fakih Kebungson, ada Kiai Kolil Pekelingan, ada Kiai Abdurrahim Giri,
ada Yai Hasan Dipo, ada Yai Alwi bin Abdul Aziz, Yai Basuni Penele, ada Yai Dahlan Abdul Qahar Kediri yang kemudian mendirikan PCNU Nganjuk, ada Yai Zainuddin Mojokerto, ada Yai Nahrawi Thohir Malang. Banyak sebenarnya. Kita jangan menutup mata bahwa mereka inilah muasis-muasis yang hari ini Nahdlatul Ulama bisa besar hari ini. Apakah hanya dengan 3 orang ini Nahdlatul Ulama bisa besar? Tidak. Nahdlatul Ulama dibiayai oleh siapa? Sodagar-sodagar, tujar-tujar dari keluarga Ampel, dari keluarga Giri dan keluarga Wanjang Rahu atau Sepanjang, bukan dari Pekalongan. Ngapain juga kakek saya kiai-kiai NU itu sampai ke Pekalongan? Ini PBNU pertama. Dan yang membiayai PBNU pertama terbentuknya Nahdlatul Ulama itu jelas. Di mana di statuta Nahdlatul Ulama itu tidak dikatakan perkumpulan ulama Nahdlatul Ulama, bukan. Tapi dikatakan untuk siasanya kepada pemerintah Keminte waktu itu adalah anggota dari Nahdlatul Ulama ini adalah guru agama dan non guru agama. Bisa dicek di statuta Nahdlatul Ulama 1930. Monggo. Itu jelas. Di bawahnya ada. Memang beda antara awal dengan akhir. Karena ini sudah ada pergerakan 1928 dan sebagainya itu. Sampai ada Badan Wakifiyah yang didirikan oleh Kiai Burhan, diketuai oleh Kiai Burhan. Dan di situ juga ada Yayasan Akyat juga, Kebon Dalem. Dan memang mulai dari Nahdlatul Tujar Semarang untuk memerangi misioneris 3G. Kira-kira jenengan niki lek mboten wonten Nahdlatul Ulama saged dados Kristen mboten. Karena pada waktu itu gencar-gencarnya kristenisasi. Mosok Kristen tok, sanes Wahabi tok, mboten. Partai Komunis, Sarekat Buruh, Partai Nasionalis, Partai Sosialis, Sarekat Islam yang dimana di situ sudah sudah kemasukan Islam merah. Siapa yang memasukkan di Islam merah? Samaun, Tiang Sidoarjo, Sekar Maji Marijan Kartosuwiro, Tiang Tulangan. Loh, ini masih dekat semua dengan wilayah teritorial Surabaya. Jadi memang sangat geopolitik di Surabaya itu memang panas waktu itu. Sampai kiai-kiai itu memutuskan untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Pun nggih, Nahdlatul Ulama wonten embrione, Nahdlatul Ulama wonten proses penamaane, Nahdlatul Ulama wonten proses pembuatan gambar atau logo organisasi. Nggih. Berarti kan ini bukan organisasi Isaro atau organisasi goib. Kenapa kiai-kiai itu tahu? Kalau rapat atau muktamar Nahdlatul Ulama maupun musyawarah perkumpulan ulama, di situ wonten namine Gerbas, Semerap Gerbas, Gerakan Motor Besar Surabaya yang dikomandoi oleh Yai Abdullah Ubed. Semerap Yai Abdullah Ubed, pendiri Ansor. Pun nggih? Banyak. Jadi memang ini dimanfaatkan oleh kiai-kiai untuk memberikan apa? Sebagai sandi atau mengirimkan surat-surat kepada kiai-kiai itu. Mboten kiai-kiai itu rapat menengeten terus oh ya wayahe rapat. Mboten, tidak ada. Di ensiklopedia yang tadi saya tunjukkan 1932, ini adalah rangkaian atau kumpulan dari beberapa naskah maupun buku-buku yang ada yang ditulis pada waktu itu 1932, bahwa ketika maraknya yang namanya teosofi atau filsafat-filsafat keagamaan Islam, awal berdiri itu adalah organisasi yang bernama Muhammadiyah. Nah, karena Nahdlatul Ulama ini banyak dari kiai-kiai yang masuk dalam syarikat Islam, di syarikat Islam ini dibuat aturan supaya tidak diperbolehkan dualisme organisasi. Akhirnya Kiai Abdul Halim yang jadi
Ketua Sarekat Islam Majalengka keluar karena tidak diperbolehkan dualisme organisasi. Disinilah propaganda dan koordinir yang dilakukan oleh kiai-kiai Surabaya. Lahirlah Nahdlatul Ulama 1926. Kemudian barulah dibentuk departemen-departemen yang kemudian ada di Gresik, Pasuruan, Kediri, Semarang, Jombang. Nah, ini yang asik, Pekalongan. Kalau ini bisa saya tolerir, tapi kalau PBNU tidak, karena sejarahnya ini adalah dibiayai oleh saudagar-saudagar keturunan Raden Ali Ahmad Rahmatullah, juga keturunan dari Giri, juga keturunan dari Sepanjang. Jadi memang ada pembagian porsi di sini. Siapa sebagai tujar, siapa sebagai umaro, siapa sebagai ulama. Sami nggih kali proses dakwanya Rasulullah nggih. Yang jadi umaro sinten? Sayyidina Umar. Yang jadi saudagar sinten? Sayyidina Utsman. Yang jadi ulama Sayyidina Ali. Nggih. Hari ini Nahdlatul Ulama kehilangan sosok seorang Kiai Hasan Dipo yang berani bertaruh secara harta, baik itu secara nyawa, pemikiran dan sebagainya. Hari ini kita kehilangan beliau. Kita juga kehilangan seorang Yai Abdul Wahab sebagai propaganda. Beliau inilah yang selalu berkeliling. Kita kehilangan sosok pemikir seperti Yai Mas Alwi bin Abdul Aziz. Kita kehilangan sosok yang jujur seperti Yai Hasyim Asy'ari. Leres nggih. Ini kritik buat mereka. Silakan. Kita kehilangan itu. Nah, ketika Nahdlatul Ulama hari ini karena beliau ini hari ini yang ada di pusat tidak mengetahui dengan detail sejarah Nahdlatul Ulama, bahwa dalam pendirian embrio sampai Nahdlatul Ulama itu ada siasah atau strategi politik keagamaan, bukan politik kekuasaan. Sami kali dakwani Mbah, itu politik keagamaan, bagaimana menyebarkan Islam, sama dengan Nahdlatul Ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau terusaken ya. Nah, jadi sebenarnya tidak ada, hanya oknum-oknum yang memainkan untuk persinggungan antara Nahdlatul Ulama dengan Ar-Rabithah Alawiyah hari ini. Padahal beliau-beliau itu sudah memberikan gambaran dan fakta sejarah bahwa Islam itu selalu memperkuat yang namanya ukhuwah Islamiyah. Jelas, yang kemudian ditelurkan dalam Pancasila, sila ketiga Persatuan Indonesia. Mboten, let yang Madura sanes sanjange ngeten, Indonesia kompak. Niku. Jadi memang tidak ada permasalahan itu. Tapi kenapa hari ini kok seperti itu? Kita harus berkaca kepada kiai-kiai sepuh yang mendirikan Nahdlatul Ulama, Habib-habib yang mendirikan Rabithah Alawiyah. Kita harus berkaca di situ. Karena tidak ada pergesekan dan sebagainya. Kinten-kinten lek mboten wonten Nahdlatul Ulama, pripun kondisi Indonesia ini bagaimana? Ya mungkin wis wonten Wahabi, nggih, PKI, komunis dan sebagainya sudah berkembang. Disinilah Nahdlatul Ulama sebagai filter. Niki Nadiyin kali Nadiyat sedanten mboten? Nah, ini pertanyaannya. Karena memang organisasi Nahdlatul Ulama ini tidak hanya di Nusantara, tapi di dunia. Ini adalah simbol bola dunia yang ada dalam gambar Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu adalah tali jagatnya, dan di situ ada tali itu yang melingkari itu adalah 99 Asmaul Husna. Itu ada.
ada artinya. Nahdlatul Ulama pun ada artinya. Secara fikihnya bagaimana, secara sorofnya bagaimana, itu banyak. Hari ini kita hanya tahu bahwasanya wis pokoknya aku ini Nahdlatul Ulama, wis pokoknya iki aku iki santrine Yai Hasyim. Lek kula santrine Yai Hasan Gipo mawon wis. Nggih. Biarpun Yai Hasan Gipo tidak disebut yai min ghairil ulama, meskipun Yai Hasan Gipo yang kemarin katanya tidak bisa ngaji, biarkan. Tapi saya tanya, apa yang bilang beliau bukan beliau bukan ulama atau kiai ataupun beliau tidak bisa ngaji, apakah perjuangan kalian sudah bisa seperti Kiai Hasan Gipo? Sak pucuke kuku lho mboten wonten jenengan. Mau apa maneh kula? Nggih, tidak ada itu. Banyak sejarah-sejarah Nahdlatul Ulama itu versi perspektif banyak sebenarnya. Tapi ayo monggo digali sejarah Nahdlatul Ulama ini dari berbagai perspektif. Engkau ndang digawe proyek. Nggih. Nah, ini yang salah hari ini. Nah, jadi memang Nahdlatul Ulama, saya tegaskan ya, Nahdlatul Ulama itu bukan organisasi isaro atau bil ghaib. Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi yang berproses. Nahdlatul Ulama punya arsip-arsip dokumen yang lengkap. Ten pundi? Sanes ten PBNU. Di keluarga Kiai Umar bin Burhan di Gresik. Kalaupun siapa yang mau menggali tentang PCNU Malang, PCNU dan PCNU Karawang dan sebagainya, kalau PWNU Jawa Barat kemarin sudah telepon menggagas tentang ahli sunnah wal jamaah atau aswaja, sudah telepon kemarin. Adanya di Gresik, mboten ten pundi-pundi. Ini sejarah Nahdlatul Ulama tersimpan rapi. Jenengan kedah yakin Quran mawon dibukuno apa maneh sejarahnya Nahdlatul Ulama. Cakap semanten nggih, cukup hari ini. Nanti kalau memang monggo tendukur kali kula, saya ceritakan lebih detail. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dan menyakiti perasaan entah itu DPP atau saya minta maaf. Ini tidak ada bermaksud untuk, tapi ini untuk kedepannya anak cucu kita. Saya akhiri, wallahumma fiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.